كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي صلوا على النبي، فقال النبي وراءه يا كريم، فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم، فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتجأ بي يا أخا العرب، والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. قال له النبي صلوا عليه، صلوا عليه، فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى، ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ وقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبن. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخا العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتك، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله
Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Qala Jibrilul Amin, ya Habib Allah, Allah yaqulu lak كل هذا الأعراب ألا يحاسبنا ولا نحاسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal yang saleh dan tidak menyekutukan Tuhannya dengan segala sesuatu apapun. Amantu billah. Shadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنار محبته واسترج همامهم وأرواحهم بالشوق إلى لقائه ومشاهدته فلم يروا في الكون شيئا سواه ولم يذكر في الدارين إلا هو فمنه سماؤهم وإليه استماؤهم أولئك الذين اصطفاهم الله لولايته واستحلفهم من بين أصبعه وقدسته والصلاة على محمد المبعوث برسالته وعلى آله وأصحابه أئمة الحق وقادته وسلم كثيرا وبعد. معاشر المسلمين rahimakumullah, bersyukur atau yang dengan kata asalnya syukur ini berarti membuka. Bersyukur berarti, syukur itu berarti membuka. Jadi kalau kita bersyukur berarti kita membuka. Sesuatu yang dibuka maka akan tampak sesuatu apa yang ada di dalamnya. Sebagian apa yang ada di dalamnya. Misalnya kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian kita mengeluarkan sebagian rezeki itu kepada orang lain, maka sebetulnya kita telah membuka, telah menceritakan kepada orang lain bahwa kita dapat rezeki dari Allah. Ini artinya bersyukur. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Tuhan, dari Allah, fahaddits, ceritakan. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita memberikannya kepada orang lain, maka orang lain akan tahu bahwa kita dapat nikmat dari Allah. Bersyukur berbagai macam cara. Ada dengan lisan, ada dengan hati, ada dengan anggota badan. Paling sederhana buat kita bersyukur adalah dengan lisan. Di saat kita setelah makan, kemudian kita sendawa, kita ucapkan Alhamdulillah. Orang lain tahu bahwa kita baru menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita baru makan. Kita itu namanya bersyukur. Orang yang tahu, yang tidak mau bersyukur adalah orang yang menutupi. Kalau bersyukur membuka, kalau yang tidak bersyukur itu namanya kafir. Kafir ini tertutup. Jadi orang kafir ini tertutup hatinya daripada beriman kepada Allah. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini. Alangkah baiknya kalau kita bersama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita, agar Allah menambah kembali nikmatnya kepada kita, agar Allah
tidak menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang tertutup mata hatinya, dalam golongan orang-orang yang kafir. Dan agar kita bisa memberitahu juga kepada orang sesuai perintah Allah bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kita bersyukur bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, penyakit hati ini banyak. Orang-orang yang kenal kepada Allah menerangkan penyakit hati ini yang paling parah ada 17 macam. Jadi penyakit parah di hati ini ada 17 macam. Satu di antara penyakit yang paling parah itu adalah kikir, pelit, masin, cerai, dan sebagainya. Ini satu bahasa. Orang kikir ini disiapkan nerakanya oleh Allah. Jadi tidak ada surganya orang kikir. Oleh karena itu jangan jadi orang kikir. Sebab kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang kikir. Orang-orang yang kenal kepada Allah menyebutkan, sungguh tidak baik kikir itu. Andai kikir itu merupakan pakaian, aku tidak mau pakai. Andai merupakan jalan, aku tidak mau lewat jalan. Karena tidak bagusnya kikir. Tahukah Anda siapa orang paling kikir? Kata Rasulullah, orang yang paling kikir apabila namaku disebut tidak mau berselawat kepadaku. Kalau kita ingin selamat dari tuduhan, dari cap orang-orang yang kikir, yang dijamin nerakanya, mari kita selawat supaya kita terbebas dari orang-orang dari penyakit yang parah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman pada derajat yang lebih tinggi bagi mereka yang menuntut ilmu. Kalau sekarang saya duduk di sini dianggap mengajari, maka ini ada ilmu yang akan saya sampaikan. Barangkali dari awal tadi saya mulai, ini sudah ada sedikit pelajaran buat kita. Tapi apakah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah? Sebelum itu, sudah termasukkah kita dalam golongan orang yang beriman? Siapa orang yang beriman? Saudara, bila ada satu orang minta maaf kepada orang lain, ini berarti dirinya mengakui kelemahannya, dirinya mengakui kesalahannya, dan mengakui orang yang dimintai maaf itu yang benar. Orang yang dimintai maaf dialah yang berkuasa, yang lebih dari dirinya. Jadi orang yang taubat kepada Allah, dia mengakui dirinya bahwa dirinya banyak salah, dirinya lemah, mengakui bahwa Allah yang maha segalanya, Allah yang maha menerima. Kalau kita awali segalanya dengan istighfar, maka termasuklah insya Allah kita dalam golongan orang-orang yang beriman, dan yang nantinya oleh Allah akan diangkat derajat kita dengan derajat yang tinggi. Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang kita peringati haulnya saat ini selalu mengajari pada murid-muridnya agar senantiasa menjaga istighfar 7 kali untuk panca indera, perut dan kemaluan, agar diampuni oleh Allah, agar diangkat derajatnya oleh Allah dalam derajat yang paling tinggi. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Habib Muhsin Al-Hindwan. Kita baca bersama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi, ampuni dosa kami,
dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami dan keluarga kami. Ya Rabbi, jangan karena dosa kami Kau tutup peluang kami untuk menikmati dekatnya denganmu. Jangan karena dosa kami Kau tutupi kesempatan kami nikmatnya rukuk dan sujud kepadamu. Jangan karena dosa kami Kau tutupi kesempatan kami untuk merasakan nikmatnya berteriak namamu ya Rabbal Alamin. Kabulkan permohonan kami ya Rabb. Kabulkan ya Rabb. Kabulkan ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang kita peringati haulnya malam ini itu orang yang dikenal khususnya di kalangan masyarakat Sumeneb dulu adalah seorang yang alim, orang yang pintar, orang yang luar biasa. Artinya kalau di Sumeneb nanya tentang Habib Muhsin pada waktu zamannya sepertinya tahu semua karena memang terkenal dengan kealimannya. Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini benar-benar memposisikan dirinya pada seorang yang benar-benar pintar di dalam segala bidang agama. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah benar Al-Habib Muhsin ini seorang alim? Jawabannya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Apakah Al-Habib Muhsin Al-Hindwan benar-benar mewarisi para nabi? Mewarisi dari apa-apa yang disifati oleh nabi? Kita lihat. Kita cocokkan Al-Habib Muhsin sebagai ulama, sebagai pewaris para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 sifat: siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Adakah 4 sifat ini juga ada pada Al-Habib Muhsin? Kita lihat. Yang pertama, siddiq, terpercaya. Rasulullah ini dulu pedagang. Majikannya Sayyidah Khadijah pada akhirnya menjadi istrinya. Setiap Rasulullah ini berdagang selalu bercerita kepada orang yang beli, ini dagangan ini saya ambil dari Khadijah, harganya misalnya 100. Saya jual kepada Anda 110. Kalau Anda mau, kata Rasulullah, ambil. Sebab saya punya keuntungan 10. Begitu Rasulullah dari dapatnya dipercaya, dari jujurnya Rasulullah ini menerangkan bahwa keuntungannya berapa. Sampai Rasulullah dapat julukan Al-Amin. Tidak gampang loh punya julukan Al-Amin. Apalagi pakai nama Al-Amin, tidak gampang. Guraunya ini. Jadi Rasulullah jujur. Kita lihat dia Habib Muhsin. Dulu Al-Habib Muhsin ini pernah didatangi rohaninya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperintah untuk melamar seorang wanita bernama Aliyah bin Ahmad bin Zagar, ibu saya sendiri. Pada waktu itu Al-Habib Muhsin karena sudah dapat perintah berangkat bertemu dengan Jiddi Ahmad, abahnya ibunda Aliyah, melamar, menceritakan bahwa tadi malam